Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Miss mau menjelaskan tentang dampak pencemaran udara. Kalau kemarin kan kita sudah bahas tentang pencemaran air, tanah, dan udara ya. Nah, sekarang untuk dampak pada pencemaran udara dulu. Nah, untuk dampak pada pencemaran udara di sini yang pertama ada hujan asam. Jadi, maksud dari hujan asam adalah hujan dengan pH air di bawah 5,6. Oke, jadi untuk air atau hujan yang di atas 5,6, di atas 5,6 itu disebutnya itu sebagai hujan biasa, tapi jika pH airnya di bawah 5,6 itu disebutnya sebagai hujan asam. Nah, hujan asam di sini disebabkan oleh sulfur dioksida. Kemarin sulfur dioksida itu adalah SO2 dan oksida nitrogen itu NOx. Nah, jika kedua zat ini saling berinteraksi, nanti akan menyebabkan hujan asam. Nah, untuk penyebab hujan asam oleh SO2 dan oksida nitrogen nanti keluar di PG, jadi diingat. Nah, jika misalnya hujan asam sudah turun nih ke tanah, apa yang terjadi? Yang pertama adalah akan merusak tanah. Nah, jika tanahnya rusak, otomatis tanaman juga ikut rusak karena tanaman itu mengambil nutrisi dari tanah. Dan yang kedua adalah korosi pada logam. Jadi misalnya, kalau logam ini sudah terkena hujan, yaitu hujan asam, korosinya itu lebih cepat karena sifat asam itu mempercepat sifat korosi. Lalu di sini tidak ditulis sih sebenarnya. Lalu yang ketiga adalah jika misalnya hujan asamnya itu di bawah 5,6, misal drastis banget 2 ya. Jika pH-nya itu 2 ya otomatis kulit kita juga akan mudah teriritasi atau alergi. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon ini sifatnya itu berperan dalam penyerapan sinar UV. Nah, keberadaan ozon terletak pada stratosfer dan troposfer. Nah, tapi masalahnya adalah kalau misalnya ozon ini adanya di troposfer nanti akan bahaya. Tapi kalau ozonnya ada di pada stratosfer itu bagus untuk penyerapan sinar UV. Nah, biar lebih mudah, sebentar ya. Kita pindah ke sini. Oke, di sini udah terlihat kan ya. Jadi, atmosfer itu dibagi menjadi 5. Ada troposfer, ada stratosfer, mesosfer, termosfer, dan juga eksosfer. Nah, untuk lapisan ozon yang bagus itu ada di sini nih yang kedua, yaitu stratosfer. Tapi kalau misalnya ozonnya masuk ke troposfer di mana udara dan kehidupan yang paling dekat dengan bumi itu justru akan bahaya karena sifat ozon ini dapat merusak kesehatan. Jadi kalau ozon masuk ke sini nanti bersifat racun, tapi kalau ozon ada di lapisan kedua yaitu stratosfer, ini justru akan bagus untuk melindungi dari sinar UV. Oke, nanti yang ini juga akan keluar di PG ya, jadi dipahami. Oke, lanjut lagi ke PDF-nya. Nah, di sini ini Miss ada jelasin sedikit tentang UVA sama UVB. Jadi, kenapa kalau misalnya biasanya kan di iklan-iklan sunscreen itu ada tulisan UVA dan UVB ya. Jadi sebenarnya sinar UV itu dibagi dua. Ada UVA dan UVB. Kalau UVA ini memiliki panjang gelombang 315 sampai 400 nanometer. Dapat menembus lapisan ozon, awan, dan jendela.
Nah, untuk UVB ini memiliki panjang gelombang 280 sampai 315 nanometer. Dapat menembus lapisan ozon namun tidak pada awan dan jendela. Nah, jadi yang paling bahaya adalah UVA. Di sini, nah, kalau misalnya pori-pori itu misal kita kita analogikan pori-pori sebesar ini. Nah, UVA dan UVB itu sekecil titik yang ada di lingkaran matahari ini. Nah, makanya kenapa kita pakai sunscreen supaya sinar UVA sama UVB itu tidak langsung menembus ke dalam pori-pori. Jadi, di sini Miss tekankan lagi, tolong gunakan sunscreen untuk siapapun itu, mau perempuan atau laki-laki. Next, yang ketiga adalah smoke fotokimia. Kalau smoke fotokimia adalah smoke itu kan artinya asap ya, berarti pengertiannya adalah asap kabut. Tapi asap kabut ini terbentuk dari campuran polutan. Jadi polusi yang dikeluarkan oleh oksida nitrogen dan juga VOC. VOC kemarin pengertiannya adalah volatile organic compounds yang bereaksi dengan sinar matahari. Nah, jadi kenapa pada siang hari terlihatnya begitu parah asap polusinya karena ini bereaksi dengan sinar matahari. Tapi kalau malam-malam tidak terlalu terlihat. Hal ini mengakibatkan jarak pandang berkurang hingga mengganggu proses fotosintesis dan juga sistem pernapasan. Yang keempat adalah pemanasan global. Jadi untuk pemanasan global, sumber utamanya ini sebenarnya adalah gas rumah kaca. Masih ingat kan ya gas rumah kaca yang jelasin pada bahan pencemar udara? Oke. Jadi, sebenarnya fungsi gas rumah kaca itu bagus, yaitu supaya buminya itu tetap hangat, tidak dingin seperti planet-planet yang lain yang tidak punya atmosfer. Nah, tapi di sini masalahnya adalah kita analogikan gas rumah kaca itu sebagai selimut. Kalau kita cuma pakai satu selimut, berarti kan fungsinya untuk menghangatkan. Tapi di sini, jika selimutnya ada berlapis-lapis, yang terjadi adalah iya, buminya akan panas melebihi yang biasanya. Nah, inilah yang disebut sebagai pemanasan global. Nah, untuk gas rumah kaca, kenapa ada fenomena pemanasan global? Karena gas rumah kaca ini kan isinya ada CO2, CH4, SO2, dan CFC. Nah, keempat gas ini biasanya juga diproduksi oleh kegiatan aktivitas-aktivitas makhluk hidup dan manusia. Nah, makanya karena CO2, CH4, SO2, dan CFC banyak dikeluarkan pada aktivitas yang kita lakukan, makanya di sini dia dikategorikan sebagai zat pencemar. Itu dia dah. Ini untuk dampak pencemaran udara. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.